BTS mengumumkan konser in-person pertama mereka dalam 2 tahun dengan 4 konser Los Angeles. BTS baru saja mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan 4 konser di Stadion SoFi Los Angeles, konser offline pertama mereka dalam 2 tahun. Big Music membuat pengumuman di akun Weverse secara resmi, mengungkapkan bahwa mereka telah memutuskan bahwa itu cukup aman untuk mengadakan konser di Los Angeles setelah mempertimbangkan semua pedoman kesehatan dan keselamatan serta keselamatan artis dan staf. Total ada 4 konser yang digelar pada 27 November, 28 November, 1 Desember, dan 2 Desember. Pengumumannya tertulis, "Halo, ini Big Music. Konser langsung, offline BTS Permission to Dance on Stage akan diadakan di LA, Amerika Serikat. Menyelenggarakan konser secara langsung di tengah COVID-19 tidaklah mudah, tapi setelah mencari peluang untuk melakukannya, kami dapat mengadakan konser di Amerika Serikat setelah mempertimbangkan peraturan dan keadaan kesehatan nasional dan regional." Konser ini akan menjadi yang pertama kalinya bagi BTS dan ARMY untuk bertatap muka sejak BTS World Tour Love Yourself, Speak Yourself The Final 2019 untuk pertama kalinya. Ini adalah acara yang sangat berharga yang akan diadakan dalam keadaan sulit. Itulah sebabnya kami akan melakukan yang terbaik untuk menghadirkan konser barunya fenomenal, sambil menjaga kesehatan artis dan penggemar sebagai prioritas utama kami. Informasi konser, judul konser Permission to Dance on Stage LA, waktu total 4 putaran, 27 November, 28 November, 1 Desember, dan 2 Desember. Tempat, Stadion SoFi LA. Ini adalah penyesalan terdalam kami bahwa kami tidak dapat mengadakan lebih banyak konser di lebih banyak area. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengadakan konser tambahan tidak hanya untuk penggemar Korea tapi juga penggemar di seluruh dunia yang telah dengan sabar menunggu untuk waktu yang lama. Kami menantikan minat Anda yang berkelanjutan pada BTS Permission to Dance on Stage LA. Terima kasih, tulis Big Music. Stadion SoFi adalah salah satu stadion terbaru Los Angeles, dibuka pada September 2020. Saat ini menjadi tuan rumah NFL Los Angeles Rams dan Los Angeles Chargers, yang dijadwalkan menjadi tuan rumah upacara pembukaan Olimpiade musim panas 2028. Kapasitas umumnya 70.000 peserta, tapi dapat diperluas hingga 100.240 untuk acara khusus. Dualitas V memukau di konser Global Citizen Live pada tanggal 26 September. BTS menampilkan lagu-lagu hit mereka Butter dan Permission to Dance untuk Global Citizen Live. Acara global 24 jam yang mempromosikan tindakan terhadap masalah global yang paling mendesak saat ini. Kim Taehyung alias V telah mendominasi hasil pencarian teratas untuk King of Duality di Google selama bertahun-tahun karena kemampuannya mengubah persona di atas panggung, dan dia membuktikan sekali lagi mengapa gelar itu miliknya. Untuk Butter, V menampilkan swag dan menyalurkan citra yang percaya diri dan keren. Sedangkan untuk Permission to Dance, V memamerkan sisi manisnya, memancarkan kebahagiaan saat membawakan lagu tersebut. Meniru kepribadian baik idola mereka, basis penggemar V mengambil tindakan dalam berpartisipasi untuk menyumbang untuk kampanye penggalangan dana Global Citizen. Penampilan Taehyung yang banyak dibicarakan membuatnya menjadi tren nomor 1 di seluruh dunia dan nomor 4 di Amerika Serikat di samping tagar utama untuk acara tersebut. Chris Martin Coldplay jatuh cinta dengan vokal V BTS di My Universe. Ketika berbicara tentang suara unik di K-pop, satu orang yang selalu dibicarakan adalah V. Dengan nadanya yang dalam dan lembut, yang banyak dibandingkan dengan Madu, suaranya menonjol dari keramaian dan langsung dikenali. Tapi sepertinya bukan hanya ARMY saja yang terpesona dengan vokalnya. BTS baru-baru ini merilis lagu kolaborasi mereka dengan Coldplay berjudul My Universe. Mereka juga memanjakan para penggemar dengan beberapa cuplikan di balik layar dari sesi rekaman. Meskipun ARMY tidak puas dengan interaksi antara vokalis Chris Martin dan para anggota, ada satu yang sangat menonjol. Saat V merekam bagiannya, ekspresi kebahagiaan di wajah Chris Martin tidak bisa dilewatkan. Bahkan ketika ia mencoba menyanyikan bagian yang sama dalam bahasa Korea. Tapi reaksi Chris setelah V selesai merekam bagiannya yang membuat ARMY tersentuh. Setiap kali V mengulang kalimatnya, Chris langsung memberikan begitu banyak pujian pada sang idola, termasuk mengatakan kepada V, "Ya, itu sempurna." Banyak ARMY yang tidak bisa berhenti membicarakan momen ini karena kecintaan V pada Coldplay di masa lalu. V tidak asing dengan berbagi betapa dia mencintai dan menghormati grup itu. Jadi kolaborasi ini akan menjadi hal yang besar baginya, apalagi jika Chris sangat memujinya.
Kalau itu belum cukup untuk membuat Chris Martin memuji V untuk vokalnya, selebriti A-list lainnya tampaknya jatuh cinta pada pesona dan nada suaranya. Klip V yang merekam vokalnya dibagikan di Instagram Coldplay, yang dengan sendirinya besar karena menunjukkan betapa grup itu sangat menyukai suara V. Setelah diposting, para penggemar memperhatikan bahwa bukan hanya Coldplay dan ARMY yang tampaknya menyukai suara V. Banyak yang melihat bahwa nama yang akrab menyukai postingan itu, dan itu tidak lain adalah aktris Friends dan superstar dunia Courtney Cox. Ini sekali lagi menunjukkan betapa istimewa dan berbakatnya V. Kemanapun dia pergi, penggemar, artis, dan selebrita lain pasti akan jatuh cinta pada suaranya dan tidak mungkin untuk menyalahkan mereka. Yang kedua, boneka menyeramkan dari Squid Game sebenarnya milik desa asli di Korea Selatan. Ada kebenaran di balik boneka menyeramkan dari Squid Game. Netizen baru-baru ini mengetahui bahwa boneka itu sebenarnya milik sebuah desa di kehidupan nyata di Korea Selatan, dan ya, kamu dapat mengunjungi boneka itu. Boneka itu sebenarnya milik desa kereta kuda di Kabupaten Jincheon di Chungcheongbuk-do, Korea Selatan. Kabupaten Jincheon hanya sedikit jauh dari Seoul dan dapat dicapai dalam waktu 2-3 jam dengan mobil atau bus. Kabupaten ini punya desa dan museum kereta kuda yang disebut Machaland. Boneka itu saat ini berdiri tegak di depan pintu masuk. Boneka itu dikembalikan ke desa setelah syuting. Menurut warga, itu sudah ada sebelum Squid Game difilmkan. Tim produksi meminjamnya sementara dan mengembalikannya setelahnya. Pengunjung museum dapat melihat boneka itu. Sayangnya, sepertinya boneka itu saat ini kehilangan tangan. Dia punya kedua tangan saat drama, tapi setelah kembali itu hilang. Tidak ada penjelasan yang diberikan sejauh ini. Yang ketiga, Bobby Icon dan tunangannya menyambut kelahiran anak pertama mereka. Bobby dan tunangannya menyambut kelahiran anak pertama mereka. Menurut laporan eksklusif dari Spot TV, Bobby dan tunangannya baru-baru ini menyambut kelahiran anak pertama. Laporan tersebut menyatakan bahwa Bobby diliputi kegembiraan saat anaknya lahir. Kembali pada bulan Agustus, Bobby membuat pengumuman mengejutkan bahwa dia akan menikah dan menyambut seorang anak ke dunia. Ikonik di seluruh dunia menyambut baik pengumuman tersebut, dan penampilan publik pertamanya setelah pengumuman tersebut menunjukkan kebahagiaannya juga. YG Entertainment setelah itu mengkonfirmasi Bobby dan tunangannya menyambut kelahiran putra mereka. YG telah mengkonfirmasi bahwa Bobby Icon dan tunangannya telah menyambut kelahiran putra pertama mereka. Dalam pernyataan singkat yang dibagikan kepada Newsen, YG Entertainment mengkonfirmasi laporan sebelumnya dan juga jenis kelamin. Bobby baru-baru ini menyambut kelahiran bayi laki-laki, kata YG Entertainment. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.